Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Melani, MPN saya 10221177, kelas C3 Prodi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Kita. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai proposal bisnis dalam bidang makanan atau kuliner. Saat ini bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan di kalangan masyarakat. Berbagai macam jenis makanan mulai bermunculan dengan cara yang cepat dan juga praktis, serta beragam kreativitas yang sangat menarik pembeli. Banyak sekali makanan yang dapat dikreasikan sehingga menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan juga nilai jual tinggi. Nah, di sini akhirnya saya berinovasi untuk membuat suatu makanan cepat saji yang dimana bahan dari makanan ini adalah seluruhnya bisa digunakan. Nah, ini adalah bahan baku dari ayam. Nah, ayam kita kan sudah tahu ya bahwa daging ayam, terus kepala ayam, lalu kaki ayam dan lain sebagainya dari ayam itu kita bisa makan gitu, termasuk dalaman ayam itu sendiri ada ati ampelannya, terus ada ususnya dan ada lain sebagainya. Nih di sini kita bisa mengonsumsi semuanya itu gitu. Nah, ada satu bagian alat pencernaan ayam yang bisa kita konsumsi dan bisa diinovasi menjadi satu makanan yang memang bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan juga memiliki cita rasa yang nikmat. Nah, saya berinovasi untuk membuat sebuah tembolok ayam crispy. Tembolok ayam crispy ini sama seperti pengolahan cara ayam lainnya gitu, kayak kita bikin chicken yang kayak terus usus crispy. Nah, itu sama, prosesnya sangat sama dan memang itu bisa kita cerna gitu. Karena kenapa saya memilih untuk mengonsumsi ini, bahwa dimana tembolok ayam ini adalah bagian dari jeroan ayam atau dalaman ayam, tempat untuk ayam menyimpan makanan agar mudah untuk dicerna. Nah, tembolok ayam atau teli ayam ini juga mengandung banyak sekali vitamin, protein, dan juga zat lainnya yang diperlukan untuk seluruh aktivitas manusia normal. Nah, di mana kita bisa lihat ya di gambarnya bahwa alat pencernaan ayam itu sangat banyak gitu, dan itu benar-benar kita bisa konsumsi semuanya, termasuk si tembolok ayam ini adalah alat bagian ayam untuk menyimpan makanannya, di mana ayam itu akan mencerna makanan tidak langsung ke lambung kita ya, setelah kita kenyang kita langsung ke lambung, enggak, tapi ayam akan menyimpan di mana tempat itu gitu, jadi dia akan mengonsumsinya secara berkala gitu. Makanya hal itu bisa kita tembolok itu bisa membesar dan juga bisa mengecil gitu, karena kenapa, kalau membesar ya ketika ayam makan ya itu akan membesar, tapi ketika misalnya ayam sudah kekurangan makanannya itu karena sudah dicerna secara berkala itu, maka akan berkurang sehingga itu akan mengecil kembali. Nah, itu kita bisa konsumsi, karena memang saya pernah mencoba maksudnya saya pernah mencoba makanan ini sangat enak, sama seperti bagian ayam lainnya gitu. Produk tembolok ayam crispy ini akan saya buat dengan ditaburi tepung crispy dan ditaburi dengan beberapa varian bumbu untuk dapat menambah selera hingga konsumen dapat mengonsumsinya seperti untuk cemilan ataupun dimakan dengan menggunakan nasi. Apa aja sih bahan yang diperlukan untuk pembuatan tembolok ayam crispy ini? Yang tentunya yaitu yang pertama ada teli atau tembolok ayamnya ya. Teli itu dalam bahasa Sundanya gitu, itu selalu dipanggilnya teli gitu. Nah, yang kedua pastinya air, terus ada tepung ayam crispy-nya, lalu ada bumbu tabur, lalu ada kaldu ayam bubuk, lalu ada garam, bumbu racik ayam goreng, minyak, daun salam dan juga daun serai, lalu ada bawang putih, telur, dan juga lemon. Untuk biaya produksinya, kita tentunya yang akan membutuhkan biaya untuk memproduksi si tembolok ayam crispy ini gitu. Ada biaya apa saja sih? Ada biaya variabel tentunya dan juga biaya alatnya. Biaya variabel ini biaya untuk bahan-bahan yang tadi ya, yang tadi bahan-bahannya dirinci, totalnya berapa sehingga kita bisa memproduksi ini berapa kilogram terlebih dahulu. Nah, untuk 1 kilogram teli tembolok ayam tadi sesuai dengan rincinya sudah kita lihat di sana, ada perinciannya. Nah, di sana kami atau saya membutuhkan biaya sebesar
untuk biaya variabelnya sebesar 93.000. Nah, untuk biaya alatnya tentu kita kan butuh alatnya dong untuk memproduksi ini. Masa kita udah punya bahan nih, udah punya inovasinya, udah punya, masa sih kita nggak punya alatnya? Nah, alatnya ini kami membutuhkan kompor gas tentunya, lalu ada tabung gas juga, terus ada panci dan juga spatula, lalu ada standing forge dan lain sebagainya yang memang itu sangat kami butuhkan. Itu total biayanya adalah sebesar 775.000 gitu. Nah, setelah biaya apa sih gitu? Proses produksinya sama seperti ayam crispy, kita bersihkan dulu, lalu kita cuci, lalu dibersihkan, lalu kita dikasih lemon lah untuk biar rasanya nggak terlalu terbau asam gitu ya. Lalu kita juga dikukus dulu sih, kalau si teli ini dikukus dulu biar baunya juga enggak, apa sih, kita mengurangi bau dari si teli ini karena pastinya karena tempat menyimpan makanan sehingga pasti ada bau-baunya gitu. Nah, itu dan lain sebagainya itu sama sekali dengan proses kita membuat ayam atau chicken itu sendiri. Untuk rencana harga jualnya, saya sudah memperhitungkan untuk rencana harga jualnya. Nah, di sini saya akan memperhitungkan dulu harga pokoknya. Nah, untuk produksi 1 kg itu saya targetkan untuk 10 standing forge ukuran 200 gram. Nah, untuk modal awalnya sampai dengan berarti biaya alat yang tadi yang 775.000 itu ditambah dengan biaya variabel yang sebesar 93.000 itu. Itu berarti totalnya sebesar 868.000. Itu modal awal yang saya butuhkan. Lalu ada juga perhitungan berikutnya. Itu modal awal sampai dengan 10 standing forge ukuran 200 gram karena kita menginginkan untuk 10 standing forge ukuran 200 gram itu berarti yang tadi 93.000 biaya variabel yang kita butuhkan itu dibagi dengan 10 hingga akhirnya harga pokok atau yang harga pokok kita itu sebesar 9.300 gitu. Lalu berapa sih perhitungan harga jualnya? Nah, harga pokok dikali dengan 15%. Nah, 15% ini saya ambil dari untuk biaya tenaga. Nah, tenaga, lalu ada biaya-biaya lain kayak kita kan butuh kayak misalnya kita untuk yang ngebersihin, lalu kita juga yang ngegoreng, masa sih gitu. Nah, itu saya ambil sebesar 15% dari harga pokok. Nah, berarti harga pokok dikali dengan 15%, berarti totalnya yaitu 9.300 itu dikali dengan 15%, berarti dalam satunya itu sebesar 1.395 perak. Nah, 1.395 perak ini ditambahin dengan harga pokok yang tadi yaitu 9.300. Nah, kita tambahkan menjadi totalnya ada 10.695 perak. Nah, ini adalah harga jual yang akan kami dagangkan ke konsumen. Nah, kami bulatkan menjadi harganya itu 11.000 per piecesnya. 11.000 per pieces yang berukuran 200 gram. Lalu perhitungan laba untuk per 1 kilogramnya itu sebesar berarti yang tadi ya, yang 1.395 perak itu dikali dengan 10 yang standing forge yang kita inginkan yang tadi, berarti totalnya sebesar 13.950 perak untuk keuntungan 1 kilogram. Nah, kalau kita targetkan dalam satu hari kita membuat 1 kilogram, gak mungkin dong dalam satu hari kita mendapatkan cuman 1 kilogram. Tapi kalau misal kita buat untuk per satu hari itu 1 kilogram, kita kalikan 26 hari kerja, maka totalnya menjadi 362.700. Itu adalah keuntungan kita selama 1 bulan dalam 1 kilogram. Kalau kita konsumsi lebih dari itu, kita akan mendapatkan keuntungan lebih. Target pasar yang kita ambil kemana aja sih? Nah, segmentasi produk adalah proses menempatkan konsumen dalam subkelompok di pasar produk, sehingga pembeli memiliki tanggapan yang hampir sama dengan strategi perusahaan atau perilaku konsumen menurut Nugroho J. Setiadi.
Dengan kata lain, segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Variabel yang digunakan untuk menentukan segmen pasar adalah dari geografi, demografi, psikografi, dan behaviora atau tingkah laku. Untuk segmen pasar temulawak ayam crispy ini, saya akan mengambil segmen variabel psikografi, di mana segmen kelas sosial menengah bawah adalah menjadi sasaran pasar utama temulawak ayam crispy ini. Potensi bisnis dari temulawak ayam crispy ini apa sih? Nah, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan di kalangan masyarakat. Karena makanan ini sangat jarang ditemui oleh orang-orang dan orang akan menganggap bahwa makanan ini adalah makanan yang unik. Dan saya pun menawarkan makanan dengan nilai tambah produk dari segi kualitas, kebersihan tentunya ya, terus varian rasanya, terus dalam produk varian rasa dalam produknya, lalu ada kemasan yang memang menarik, lalu ada rasa yang bisa bersaing dengan produk lainnya. Selain itu harga yang ekonomis serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk keunggulan dan kelemahan dari produk ini atau analisis SWOT yang sudah saya analisis ada dua faktor, di mana yang pertama itu ada faktor internal. Nah, atau yang pertama itu ada strength atau kekuatannya. Nah, saya menawarkan produk makanan yang sehat, langka, dan rasa yang bervarian juga, dan juga dengan harga yang sangat ekonomis untuk kekuatannya di sana. Lalu ada weakness atau kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Nah, belum memiliki cukup pengalaman sih, dan juga saya belum memiliki cukup pengalaman untuk berbisnis, dan juga produk ini sangat mudah untuk ditiru oleh yang lainnya gitu. Lalu ada yang kedua yaitu faktor dari eksternal itu sendiri. Nih, apa sih faktor eksternalnya? Itu ada opportunities, yaitu peluangnya. Akan banyak konsumen yang akan penasaran dengan produk makanan ini, karena dengan produk yang langka dan juga aneh akan membuat konsumen tertarik. Bukan hanya itu, sistem pemasaran pun akan dilakukan dengan secara online, maka produk yang akan lebih banyak peminatnya gitu. Produk ini akan lebih banyak peminatnya ketika kita memasarkan secara online, karena sekarang semua makanan serba online ya. Nah, makanya itu peluang ini sangat menarik lah buat saya jadikan sebuah usaha begitu. Nah, untuk yang kedua dari ancamannya tentunya keacuhan konsumen ya, karena terkadang masyarakat kurang tertarik dengan makanan yang terbuat dari bahan yang memang sederhana gitu. Itu bahan sederhana, dimakannya pun mudah gitu. Tapi insya Allah saya akan membuat dengan berupa varian yang memang sangat disukai oleh kalangan masyarakat, terutama dari kalangan anak muda sekarang ya, yang sangat menyukai makanan pedas begitu. Makanya rasanya akan saya ubah menjadi makanan yang memang pedas, sama seperti usus crispy tapi memiliki beberapa varian rasa gitu. Nah, mungkin itu paparan mengenai prospek bisnis saya, yaitu temulawak ayam crispy ya. Jangan lupa kalau kalian ingin mencoba, jangan lupa hubungi saya ya. Nanti insya Allah saya akan membuatkan hal itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau paparan video ini kali ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.